Apakah membangun personal branding itu bisa dipakai untuk memulai bisnis? Gue bakalan sharing tentang hal itu. Sebenarnya banyak cara untuk mulai bisnis ya, dan setiap orang itu punya caranya masing-masing. Tergantung kenyamanan mereka, tergantung kesukaan mereka, tergantung kemampuan mereka, dan melihat dari sumber daya yang mereka punya. Ya, dan itu sah-sah aja semuanya, karena intinya ketika kita mulai bisnis atau melakukan bisnis, yang penting berjalan ya, dan ujung-ujungnya kita ingin mencari margin atau keuntungan dari situ. Dan semuanya sah-sah aja. Tapi gue mau sharing dulu tentang beberapa hal yang biasa orang lakukan atau step by step ketika menjalankan bisnis atau mulai bisnis. Dan mungkin sebagian dari kalian juga mengambil step seperti ini. Yang pertama, sebagian orang itu mulai bisnis dari produk dulu. Artinya mereka cari produk gitu ya. Atau mereka bisa bikin produk. Bisa cari atau bisa bikin. Kalau cari ya mungkin kalian mencari produk yang sudah ada di marketplace, atau mungkin di sekitar kalian ada produsen, terus kalian ambil produk itu bisa. Atau mungkin kalian juga bisa bikin produk sendiri. Kalian cari bahan baku, dan bahan baku itu dibikin produk untuk bisa dijual atau bisa dikonsumsi. Kalau udah ada produknya, kemudian pasti ya kita jualan dong ya. Jadi mulai dari produk, habis punya produk ya dijual. Kita berupaya untuk berjualan, baik secara online ataupun offline. Kita bisa memanfaatkan sosial media atau internet untuk jualan secara online. Dan ada cara yang biasa kita juga lakukan secara offline. Mungkin kalau kalian lebih prefer secara online ya nggak apa-apa. Kalian bisa memanfaatkan smartphone kalian atau internet untuk jualan secara online. Tapi kalau kalian lebih nyaman untuk offline, ya itu juga nggak masalah. Yang penting produk itu ditawarkan ke orang. Ketika ada orang yang datang dan kepo produk kalian, atau mungkin bahkan sampai beli, itu kalian sudah berupaya untuk mengumpulkan market. Dan ketika ada orang yang beli, itu artinya kalian sudah punya market. Jadi ada orang yang mulai bisnis itu dengan proses seperti itu. Dari produk dulu, kemudian mereka jualan produk tersebut, dan berupaya untuk mengumpulkan marketnya, baru mereka punya marketnya gitu. Kemudian cara yang kedua, ada orang itu yang mulai bisnis, itu mulai dari market yang sudah ada. Maksudnya apa? Mulai dari market yang sudah ada, itu artinya numpang market yang sudah ada. Contohnya gini, ketika kalian pengen jualan HP iPhone, orang-orang sudah tahu iPhone. Jadi orang-orang itu, kita nggak perlu marketing lagi untuk menjual produk itu, karena sudah dilakukan oleh brand iPhone sendiri untuk marketingnya. Jadi kita numpang aja marketnya iPhone itu untuk jualan produk. Contoh lain, kita bikin warung ya. Sebenarnya kita bikin warung itu juga kita numpang market ya. Karena kita jualan brand-brand yang sudah ada kan. Jadi ketika kita jualan brand yang sudah ada, yang mungkin brandnya itu udah dipasarkan terlebih dahulu, diiklankan di TV, di sosial media, di banner-banner atau spanduk-spanduk, yang mungkin orang-orang juga udah tahu produk itu gitu. Jadi artinya kita nggak mulai dari awal, kita melihat market yang sudah ada dulu. Nah, ketika kita udah tahu market itu udah ada, kita tinggal numpang jualan gitu. Kita cuma bantu menyediakan kepada market, karena mungkin permintaan yang udah banyak, kita bantu jualan gitu. Itu juga bisa dilakukan secara online ataupun offline. Jadi kita tinggal jualan ke market yang sudah ada. Ketika ada orang yang beli dan bahkan sampai datang ke tempat kita terus dan repeat order terus, artinya market yang tadinya kita cuma numpang, kita bisa mengakuisisi market tersebut kepada kita. Jadi kita juga bisa mengakuisisi market tersebut dan menjadikan market itu sebagai marketnya kita. Ujung-ujungnya kita juga menciptakan market gitu. Dari market yang sudah ada, kita numpang jualan, kita ngambil marketnya mereka, kita menyediakan produk karena kebutuhannya banyak, kemudian kita mengakuisisi marketnya itu dan menjadi market kita sendiri, sehingga membuat mereka loyal ke toko kita. Kemudian yang ketiga, ada orang itu yang mulai bisnis atau menjalankan bisnis itu dari menciptakan marketnya sendiri. Jadi nggak numpang atau nggak melihat market yang sudah ada. Benar-benar menciptakan marketnya sendiri dari nol gitu. Dengan menciptakan market itu kita harus memperhatikan beberapa faktor. Kita mengambil market atau mengkategorikan market itu dari beberapa hal.
Yang mungkin kalian pernah dengar ada orang itu yang mengambil market atau menciptakan market dari faktor usia, kemudian dari faktor psikologinya mereka, dari faktor ketertarikan, minat atau bakat, kemudian dari faktor geografi atau tempat gitu ya, lingkungan, lokasi gitu. Nah, kita harus bisa atau paham tentang beberapa faktor tersebut, karena faktor-faktor itu akan kita gunakan untuk mengkategorikan market. Jadi kita melihat apa yang mereka butuhkan dari beberapa faktor tersebut, dari faktor umur, kesukaan, minat dan bakat, atau dari faktor tempat, lokasi, lingkungan gitu-gitu. Kita memanfaatkan faktor itu untuk melihat potensi produk apa yang dibutuhkan dari mereka. Ketika kita udah tahu produk yang dibutuhkan, ya kita tinggal sediakan, bisa kita cari atau kita buat sendiri. Setelah itu kita bisa langsung jualan. Nah, di awal tadi gue bilang, apakah personal branding itu bisa dipakai untuk mulai bisnis? Jawabannya adalah bisa. Karena bisnis itu kan selalu berkaitan dengan market ya. Artinya kita membutuhkan marketing, strategi marketing. Dan ketika marketing itu dilakukan, ketika brandnya sudah jadi, itu akan semakin mudah. Jadi tugas marketing itu akan sangat lebih mudah ketika ada brand yang udah jadi. Dan brand itu bisa dibangun melalui personal branding juga. Artinya, ketika kita membangun personal branding, itu kita menciptakan brand itu agar reputasinya baik, agar persepsinya baik, kita membangun persepsi, sehingga ketika kita punya persepsi tersendiri, market itu bisa mempersepsikan produk yang kita bangun melalui personal branding. Dan ketika itu, market akan bisa berkumpul, dan akhirnya tugas marketing akan dibantu oleh tugas personal branding tersebut. Jadi, membangun bisnis itu juga bisa dimulai dengan personal branding. Dari personal branding, kemudian personal branding itu akan menciptakan market, memperkuat market agar lebih loyal karena dia percaya, dan brand itu terjadi ketika reputasinya baik. Kemudian ketika kita punya reputasi yang baik, orang akan percaya dan yakin kepada kita, sehingga mereka akan beli produk kita gitu. Oke, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian pengen menambahkan, bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian pengen sharing juga tentang seputar brand, marketing, atau bisnis, ataupun ya terserah kalian. Kalau kalian pengen sharing dan menyampaikan sesuatu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa request untuk video apa yang bakal gue bahas selanjutnya. Ditulis saja di kolom komentar juga. Dan thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.